Hello guys, welcome back to my channel Yoga and Gadis. Makan-makan, hari ini nggak makan-makan lagi guys. Saya pengen share kepada teman-teman pengalaman saya mutasi kendaraan dari kota ke beda provinsi ya guys ya. Jadi beda provinsi dan kebetulan mobilnya itu dari Jakarta dan dimutasi ke Tenggamus. Cukup capek ya teman-teman untuk pengurusan pajak ini, apalagi perpindahan datanya itu dari Jakarta ke kabupaten yang bukan ibu kota provinsi. Saya beberkan satu persatu buat teman-teman tahapannya apa aja dan kesulitan-kesulitannya. Apabila ada tambahan dari teman-teman, silakan di komen di bawah ya. Jadi tahapan pertama dulu saya terangin teman-teman. Pertama tahapan cabut berkas. Jadi untuk cabut berkas ini, karena saya tidak ada di daerah, maka dari itu saya pakai biro jasa. Ya, saya pilih biro jasa yang di Jakarta. Ya, yang saya lakukan cuma adalah pergi ke Samsat tujuan untuk gesek mesin bantuan. Ini cuma habis 20 ribuan kalau nggak salah, dan lengkapin surat-surat Anda. Setelah dilengkapi surat-surat Anda, kirim data-data tersebut ke biro jasanya. Dan catatan untuk teman-teman ya, cari biro jasa itu yang benar, karena ada biro jasa ya, nggak semuanya sih, ada biro jasa tuh yang sudah deal harga di awal, nanti setelahnya itu dia minta data lagi, minta tambahan lagi. Makanya pastikan benar-benar ya, sebelum melakukan negosiasi, kalau perlu disimpan chatnya atau rekaman suaranya teman-teman. Nggak semua biro jasa nakal, ini sekali lagi saya tekankannya, tapi ada aja ya ada aja ini. Pengurusan mutasi keluar itu kurang lebih 2 bulan. Bisa kita ambil yang paket lebih fastnya ekspres itu kurang lebih 1 minggu, tapi saya pakai yang 2 bulan kemarin. Ya, jadi kurang lebih 2 bulan dia kirim balik baru datanya. Ya, pembayaran itu setelah surat selesai. Ya, kurang lebih 1 juta sama biaya SWD-nya. SWD-nya itu kemarin karena pemutihan jadi kurang lebih 147, jadi 1.147.000 rupiah. Ya, itu biaya cabut berkas karena pakai biro jasa. Lalu proses kedua, setelah proses surat mutasinya keluar, jadi pastikan suratnya diterima itu benar-benar lengkap ya teman-teman ya, benar-benar lengkap dan tidak ada yang tercecer teman-teman. Jangan sampai ada yang tercecer nih. Dalam hal ini biro jasa harus Anda tekankan apabila ada surat yang tercecer dan juga hilang menjadi tanggung jawabnya dari biro jasa tersebut. Ya, jadi biar mereka yang mengurusnya kalau ada yang hilang dan tercecer. Makanya cari biro jasa yang benar ya teman-teman, saya tekankan cari biro jasa yang benar ya. Karena mutasi mobil yang saya lakukan ke kabupaten yang bukan provinsi, ya, maka dari itu surat-surat dan mobil harus melalui cek fisik yang ada di kota provinsi. Jadi karena saya di Tenggamus, cek fisiknya itu bukan di Tenggamus, cek fisiknya itu ada di kota Bandar Lampung. Jadi karena saya tidak bisa lagi menghadiri di Bandar Lampung, jadi makanya saya pakai biro jasa lagi. Nah, data-data itu saya serahin ke biro jasa yang di Bandar Lampung. Itu kurang lebih, karena biasanya kalau cek fisik itu nggak keluar biaya Pak ya teman-teman ya. Karena kita pakai biro jasa lagi, kita keluar cuma uang 200.000, kurang lebih 200 tapi 250.000 ya, 200 sampai 250.000 ya. Karena kalau kita yang datang sendiri ya biayanya keluar bolak-balik ya sama aja, karena waktunya 14 hari teman-teman ya, 14 hari kalau kita bolak-balik dalam waktu 14 hari itu ya lumayan kena biayanya. Jadi saya pakai biro jasa juga tersebut. Lalu untuk proses ketiga, nah ini karena prosesnya ini kita pakainya urusnya di Samsat tujuan, makanya saya urus sendiri. Ya, proses ketiga ini adalah setelah cek fisik selesai baru kita melakukan ke Samsat tujuan teman-teman. Ya, nah pengurusan lumayan mudah, 1 hari selesai. Pertama kita kalau ke pendaftaran, ya, habis itu tunggu kita dipanggil. Setelah dipanggil nanti kita diminta melengkapi apabila ada kekurangan. Contohnya kalau kita kurang map ya, atau fotokopi, ya banyak-banyak lain lah. Ada banyak lah pokoknya, nanti kita kekurangan data, kita bisa fotokopi di sana ya. Lalu kedua, nanti kita akan disuruh menyetorkan biaya mutasi di tempat kita itu. Kalau di tempat saya nih ya, itu ke loket BRI. Nah, biayanya kurang lebih 675.000 ya teman-teman ya. Lalu ketiga kita serahin lagi datanya itu ke yang sudah kita setorkan itu ke bagian pendaftaran. Nanti akan kita dipanggil lagi untuk menyetorkan biaya STNK dan biaya BPKB ya. Biaya STNK dan BPKB itu 2,4 juta biasanya biayanya di sekitar tempat saya. Ini totalnya kurang lebih 3 jutaan. Dan keempat, kita tunggu dipanggil lagi. Nah, kita dipanggil lagi itu untuk mengambil STNK dan kwitansi ya teman-teman ya, itu kwitansi pembayaran. Nah, untuk BPKB dan plat itu di tempat kami menunggu 1 bulan teman-teman, menunggu 1 bulan. Jadi kita tunggu 1 bulan kemudian baru kita ambil dia punya BPKB dan dia punya plat. Jadi untuk sementara kita pakai plat biasa dulu, yang kita buat
Ya, jangan kita nggak buat nanti platnya beda sama kita punya surat-surat teman-teman ya. Nah, tinggal kita tunggu deh ya setelah 1 bulan ya. Nah, kesan saya untuk pengurusan mutasi mobil ya capek teman-teman ya, karena kita nunggunya waktunya lama, tapi ya daripada kita keluar biaya kita suruh orang semua ngurusnya kurang lebih bisa sampai 7-8 jutaan itu kalau nggak salah. Mending kita urus sendiri deh ya. Jadi kesannya tuh capek dan menyusahkan karena kita satu ke apa birokrasinya yang repot, dari satu tempat ke satu tempatnya lagi ke satu tempatnya lagi, karena nggak satu pintu ya teman-temannya, dari Jakarta kita terus ke provinsi Lampung dulu ya, baru dari situ baru kita ke Samsat tujuan. Jadi sebenarnya karyawan-karyawan Samsatnya semuanya respon dan kinerjanya bagus ya teman-teman ya, lumayan cepet lah, lumayan cepet. Tapi sistemnya itu yang dibuat kayaknya memang harus diubah itu teman-teman, harus diubah karena cukup lumayan lama kita pengurusan ini. Jadi kayaknya sistem kerja yang harus diperbaikin. Lalu untuk kinerja dia punya samsatnya sih oke, nggak ada masalah ya. Lalu biro jasanya yang saya rasain kemarin, saya punya biro jasa kemarin agak rese ya, rese tapi akhirnya selesai dengan baik. Walaupun sekarang saya nggak saranin biro jasa saya, silakan teman-teman cari biro jasa sendiri ya untuk di Jakartanya ya teman-teman ya. Walaupun akhirnya selesai tapi cukup rese juga ya, karena data tuh ada yang keselip dan akhirnya balik lagi ke saya ya. Saya urusnya tuh di bulan berapa ya, di bulan 6 bulan 7 saya urusnya, di bulan 7, dan ini baru selesai di bulan 10 semuanya, totalnya semua. Jadi ada kurang lebih waktu 4 bulan untuk pengurusan mutasi kendaraan. Dan catatan ya plat nanti yang diubah itu nanti dari samsatnya sendiri yang menentukannya. Lalu itu nanti di BPKB dan SNK kita itu jatuh temponya sesuai dengan tanggal kita pengurusan di samsat terakhir ya. Untuk biaya-biayanya kemarin saya habisin itu kalau nggak salah 1 juta di Jakarta, 1.100.000 lebih, 150, 1.150, terus yang di ini 250, itu sudah 1.350, sama ini 3 juta, jadi 3 juta, 4 juta setengah lah kurang lebih semuanya, 4.500.000, karena itu ada kenaikan PKB kalau nggak salah dari 1,7 jadi 2 juta ya, kenaikan PKB ini saya nggak ngerti gimana hitungnya. Lalu dia punya SWD KLJ itu ya, sumbangan wajib kalau nggak salah, sumbangan wajib Jasara Harja kalau nggak salah tuh ya, itu dari 147 jadi 200-an kalau nggak salah kenaikannya. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang pengen mutasi sendiri, saya saranin mutasi sendiri aja daripada kita suruh orang yang biaya yang cukup lumayan gede. Yang penting kita sabar teman-teman, dan lihat pada saat itu ada nggak. Kalau bisa sih kita, kalau mati pajaknya bulan 7, urusnya bulan 1 deh ya, biar ada spare waktunya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak sampai habis duluan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila video saya bermanfaat, silakan follow dan share untuk teman-teman lain sekalian. Sampai jumpa.